Film asal Filipina yang menjadi kesukaan kita semua ini akan mengisahkan seorang sales obat yang juga menawarkan keaduhayannya kepada para dokter agar obatnya laku di pasaran. Kisah diawali dengan sepasang kekasih yang masih menempuh bangku kuliah kedokteran sedang dilanda mabuk asmara. Sang lelaki bernama Adam dan pacarnya yang berparas cantik berambut pirang sebahu bernama Arkisha. Karena sedang dimabuk cinta, mereka selalu bermesraan di setiap harinya, dimanapun dan kapanpun. Excuse me? Yes. Awal mula kisah cinta mereka adalah cinta lokasi. Dikarenakan satu jurusan dan kelas yang sama, hal itu tentu membuat tumbuhnya rasa cinta di antara mereka. Di suatu hari, Adam yang sedang berada di kantin bersama teman-temannya terlibat cekcok hingga berakhir ke baku hantam. Itu dikarenakan Adam tak terima kekasihnya yang amat ia cintai digoda oleh pria lain. Alhasil atas peristiwa itu, karena ia yang memulai keributan lebih dulu, dosen bagian kemahasiswaan harus memberi Adam scores. Ikaw pa rin ang unang sumapak. Suspend you indefinitely starting next week. Huwag niyo gawin to. Hukuman ini mengharuskan ia tidak boleh datang ke kampus selama beberapa waktu. Masalahnya adalah karena hukuman ini Adam menjadi tak bisa mengikuti ujian akhir semester yang diadakan besok. Karena cita-citanya terancam, Adam menjadi overthinking. Dan hal itu pula membuat hubungan mereka menjadi tidak baik-baik saja. Ang unfair mo naman para sisihin sa akin to? But how can I take that shit? Suatu hal yang mengejutkan terjadi, di mana ketika esok hari tiba dan ujian diadakan, tiba-tiba skors atau hukuman Adam dicabut dan ia boleh mengikuti ujian. Namun ketika ia sedang mengerjakan ujian, Kisha tidak mengikuti ujian. Bahkan ketika ujian kedua diadakan, Adam sempat berpapasan dengan Kisha. Di sana terlihat jika Kisha sangat sedih dan tak menjelaskan apapun pada Adam. Adam mencoba meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena ujian akan segera dimulai, mereka tak sempat bercakap apapun. Adam harus masuk ke ruang ujian, sedangkan Kisha pergi menjauh. Momen ini adalah momen di mana mereka terakhir kali bertemu alias putus. Ma'am, 2 minutes lang, please. Kapag 10 tahun telah berlalu, di mana dalam jangka waktu tersebut Kisha dan Adam tak pernah bertemu dan tak tahu keadaan satu sama lain. Saat ini Kisha bekerja sebagai SPG obat sebuah perusahaan, dan kecantikan serta tubuhnya yang menggoda itu ia manfaatkan sebagai cara untuk membuat produk yang ia jualnya laku, yaitu ia memberikan servis enak-enak kepada para dokter sebagai imbalan agar sang dokter mau membeli obat-obatannya untuk dipasarkan ke rumah sakit tempatnya bekerja. Sementara itu terlihat Adam yang sekarang sudah menjadi dokter sungguhan. Penghasilannya sebagai seorang dokter cukup digunakan dirinya untuk sekedar berfoya-foya di sebuah bar di setiap malam minggunya. Malam itu datang seorang gadis yang tak kalah cantik dan tak kalah menggoda dari Kisha yang bernama Scarlett. Ia mencoba mendekati Adam dan mendapatkan perhatian dari dokter muda itu. Namun respon yang didapatnya adalah perlakuan dingin dari Adam. Mungkinkah setelah 10 tahun ini Adam masih belum bisa move on dari Kisha? It was a lot of fun, but look, it just wouldn't be fair to you. Okay? Malam itu juga Adam ditelepon oleh ayah dan ibunya yang menanyakan kapan Adam menikah. Sebab usia Adam saat ini sudah menginjak kepala 3 dan sudah mampu dalam ekonomi. Tetapi ia belum juga menikah. Esok hari tiba, Kisha mendapatkan tugas baru dari bosnya, di mana ia harus menjual obat kepada seorang dokter yang prestasinya cukup baik di salah satu rumah sakit. Ketika bosnya menyebut nama Adam, Kisha sontak kaget dan beralasan jika ia tak bisa menjual obat kepada dokter itu. Tetapi akhirnya apapun akan Kisha lakukan agar punya uang untuk menyambung hidup. Dirinya mengiyakan permintaan sang bos. Tibalah saatnya dua insan yang berpisah karena sesuatu hal yang belum diceritakan ini bertemu kembali setelah 10 tahun tak saling berkabar. Good morning, Marvick. Wait lang ha. Kisha mencoba untuk menjelaskan obat yang ia jual kepada Adam. Sayangnya, di sini Adam sama sekali tak bisa fokus melihat mantan kekasihnya yang setelah 10 tahun bukannya menua, malah semakin cantik dan aduhai. Akhirnya Adam meminta bertemu di luar jam kerja, alias nanti malam sambil melakukan dinner. Di saat itu Adam mencoba untuk profesional dalam mendengarkan penjelasan Kisha, karena obat ini merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter dan juga keselamatan pasien. Tetapi Adam yang sudah fokus malah dibikin salah fokus oleh Kisha, karena di malam itu sosok mantannya mulai menggodanya. It's worth it.
Karena godaan itu pula, akhirnya Adam tak kuat lagi menahan Johnny-nya yang memberontak dan melakukan enak-enak bersama Keisha di malam itu. Singkat cerita, setelah cinta satu malam dan wisata masa lalu yang sungguh berkesan, obat yang dijual Keisha sukses dijual pada rumah sakit Adam. Setelah beberapa lama, Keisha mendatangi Adam ke rumah sakit untuk meminta bagaimana review obat yang ia jualnya. Tetapi bukannya berbicara mengenai pekerjaan, Adam melayangkan kecurigaannya kepada Keisha. Karena menurutnya Keisha telah memiliki pacar. Kecurigaan itu didasari atas pertemuan mereka sebelum-sebelumnya. Terlihat jika Keisha selalu ada yang menelpon dengan nama kontak yang sama. Merasa jika cintanya dikhianati, Adam memutuskan menghubungi Scarlett, si wanita yang ia temui waktu itu di bar. Ia melampiaskan kehampaannya itu dengan langsung adu gesek bersama Scarlett. Tapi ternyata pesona dan keaduhaian Keisha membuatnya terus kepikiran, sehingga adu geseknya dengan Scarlett tak berjalan lancar. I just have so much on my plate right now. Kini Adam bertekad jika janur kuning belum melengkung, ia tak akan berhenti untuk mendapatkan Keisha. Di hari-hari selepas ia pulang bekerja, ia selalu menyempatkan diri untuk bertemu Keisha dan bernostalgia tentang mabuk cinta mereka di masa 10 tahun lalu. Tentu juga diwarnai dengan aksi ngesbray di antara mereka. So I think that that's something I'm sure. Keisha mendapatkan penghargaan dari bosnya karena obat yang ia jual kepada Adam telah laku keras dan mendapatkan tanggapan positif di pasaran. Karena kesuksesannya itu juga, Keisha memutuskan untuk tidak menjual keaduhaiannya lagi kepada dokter lain ketika menawarkan obat. Sampai ketika kemantapan hatinya kepada Adam seketika dibuat kecewa. Ia melihat Adam bersama wanita lain atau Scarlett di sebuah pesta. Ia pun langsung pergi dari pesta itu yang tentu dilihat oleh Adam. Adam mengejarnya dan menjelaskan kalau apa yang dilihat Keisha itu tidaklah benar. Adam benar-benar mencintai Keisha dan ia ingin Keisha percaya sepenuhnya. Hey, Aki, you're the only girl that makes me nervous, tense. Yes, na parang fungi. Di malam itu pula mereka pergi bersenang-senang ke bar dan berakhir dengan saling servis. Setelah malam itu, Adam mengantarkan Keisha pulang ke rumahnya. Di sana terlihat ada ayah Keisha dan adik Keisha. Sang ayah mengungkapkan kalau belakangan ini wajah Keisha terlihat sangat bahagia, persis seperti 10 tahun yang lalu ketika Adam dan Keisha berpacaran. Di suatu hari bertemulah dua gadis mantap ini, atau Keisha yang sedang menjual obat di rumah sakit berpapasan dengan Scarlett yang bekerja di rumah sakit itu. Scarlett yang cemburu langsung menghina kalau Keisha adalah wanita receh, si penjual obat dengan bayaran enak-enak. Hindi naman ata medrep ang tawag sa... Hindi mo naman siguro ina-expect. Malalaman niya rin ang totoo. Scarlett juga mencoba untuk menghasut Adam kalau Keisha adalah wanita gampangan yang sudah digali oleh para dokter. Adam tak langsung percaya dan menggali info itu lebih jauh, sehingga kekecewaannya itu datang ketika para dokter lain memberitahu jika memang benar ada seorang SPG obat bernama Keisha yang menjual obat dengan cara enak-enak. Adam langsung mendatangi Keisha dan meminta kebenaran tentang apa yang dilakukan Keisha untuk menjual obatnya. Jelas saja hal itu pun membuat pertengkaran yang membahayakan hubungan mereka. 10 fucking years ago, I broke you. You broke me! Aki, look, I'm sorry, okay? Keisha kemudian menjelaskan semua rahasianya selama 10 tahun ini. Dahulu mengapa ia tak ikut ujian akhir? Itu karena ia menukar skor namanya dengan Adam kepada sang dosen. Dengan bayaran ia harus adu gesek dengan si dosen. Lalu setelah itu ia tak bisa melanjutkan kuliah dikarenakan ekonomi keluarga yang hancur sebab si ayah mengalami penyakit stroke. Kayanan ng katawan niya. Since then, naghihirap kami. Kini Adam sudah mengetahui rahasianya selama 10 tahun dan karena sudah bertengkar hebat, Keisha memutuskan untuk pergi pulang. Sesampainya Keisha di rumah, terkejutnya ia ketika sang ayah sedang akan dibawa ambulans ke rumah sakit sebab stroke-nya kambuh semakin parah. Mengetahui kondisinya yang amat berat, Keisha memutuskan berhenti sebagai SPG obat agar bisa fokus menjaga ayahnya di rumah sakit. Walau risikonya adalah ia tak punya uang. Kliyente sa kanyang abogado, Arky, to be honest. Mengetahui kalau calon ayah mertua sedang sakit hebat, Adam memutuskan untuk menjenguknya di rumah sakit. Ia juga melihat Keisha yang tertidur, kelelahan, dan sempat mengusap lembut kepalanya. Tak lama setelah itu, Keisha bangun dan menghampiri Adam yang sedang tertidur di kursi lorong rumah sakit. Keisha menjelaskan kalau kondisinya saat ini sedang benar-benar terpuruk. Ia meminta waktu untuk sendiri dan menjernihkan pikirannya. Beberapa hari setelah itu, sang ayah mengembuskan nafas terakhirnya. No bullshit. Honestly.
It's a no-nonsense. Setelah kepergian sang ayah dan mulai perlahan mengikhlaskan segalanya, Kisha menata kembali kehidupannya. Ia melanjutkan kuliahnya yang dahulu sempat tertunda. Terpampang jelas kalau saat ini Kisha perlahan mulai bangkit dan bahagia kembali. Di samping itu, Adam yang cintanya putus di tengah jalan lagi memutuskan untuk mencoba hal baru seperti rajin berolahraga dan menjadi dosen jurusan kedokteran di kampusnya dahulu. Jodoh memang tak kemana. Berkat kesibukannya yang baru, ia bertemu Kisha di kampus. Kisha sekarang menjadi mahasiswinya dan hal itu pun membuat kisah cinta mereka dimulai kembali. Yep. Sure? Thank you. Sir? Wow, sir. Selama apapun berpisah, seberat apapun ujiannya, seberat apapun masalahnya, yang namanya jodoh akan dipersatukan kembali. Lewat film ini kita dapat mengetahui jika jodoh punya skenario terbaik untuk kita mendapatkannya. Meski skenario itu memang terkadang sulit diterima oleh nalar.